Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang salah satu topik yang dianggap tabu dan juga jarang diperbincangkan. Karena jarangnya diperbincangkan ini di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan terkadang penafsiran-penafsiran yang kurang tepat gitu ya, sehingga perlu kita luruskan penafsiran tersebut agar tidak salah lagi, agar lebih tepat lagi gitu ya. Pembahasan tentang apa itu? Yaitu tentang poligami. Banyak orang-orang di masyarakat, di kalangan kita di Indonesia terutama, yang mana ketika mereka mendengar kata poligami, yang terbesit di benak mereka adalah sesuatu hal yang kurang baik, sesuatu hal yang mungkin dianggap buruk gitu ya. Ya memang ini semua tidak lepas daripada pemikiran ataupun pengaruh daripada pemikiran kalangan orientalis, kalangan ataupun kelompok sekuler maupun kelompok-kelompok anti-Islam, yang mana dari pemikiran-pemikiran mereka ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir daripada umat muslim itu sendiri. Tujuan daripada kelompok-kelompok anti-Islam itu sendiri adalah untuk menjatuhkan syariat ataupun ajaran agama Islam. Mereka sengaja mencari-cari salah satu ataupun beberapa syariat ataupun ajaran agama Islam yang dianggap mereka adalah ada kekurangan ataupun kelemahannya di situ. Kemudian mereka kampanyekan bahwa ini agama Islam ternyata ada kesalahannya ataupun ada kecacatannya di sini gitu. Maksud mereka adalah seperti itu. Dan yang bikin miris adalah orang muslim tidak sedikit yang justru ikut termakan daripada pengaruh pemikiran mereka yang sebenarnya menyimpang itu. Nah, oleh karena itu perlulah kita untuk meluruskan agar pemikirannya bisa kembali kepada jalan yang lurus gitu ya. Sesuai lah, kalaupun melenceng bisa balik lagi gitu ya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya poligami itu sudah ada jauh sebelum ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kita throwback ke masa lalu, ke zaman Nabi misalnya, Nabi Daud alaihissalam itu dulunya menurut catatan sejarah gitu ya, memiliki istri sebanyak 500 orang gitu ya. Itu terdiri dari istri yang sah resmi gitu ya, maupun dari kalangan yang selir-selir gitu. Bukan hanya dari kalangan Nabi juga gitu. Raja-raja non muslim pun mereka memiliki dayang ataupun selir yang sangat banyak, tak terhitung lah ya. Dari mana tahu? Ya catatan sejarah memang memperlihatkan tentang itu gitu ya. Selain itu juga kalau kita nonton film-film yang mengadopsi tentang kehidupan kerajaan di zaman dahulu, itu pasti rajanya punya lebih dari satu selir. Mungkin istrinya satu, mungkin yang banyak juga ada gitu ya. Kalaupun istrinya satu tapi selirnya juga banyak, dan itu selirnya maksudnya mereka berhubungan juga gitu kan. Apa bedanya dengan poligami gitu kan. Nah, lebih parahnya lagi, dahulu itu wanita tidak ada harganya gitu ya. Mereka itu di zaman-zaman dahulu sebelum datangnya Islam, justru Islam datang kemudian memuliakan hak-hak wanita, kemudian mengangkat kembali hak-hak yang harusnya dijaga di kalangan wanita gitu ya. Jadi tentu sangat tidak tepat kalau misalnya poligami itu dianggap sebagai menjatuhkan daripada hak wanita. Tidak, justru sebaliknya gitu kan. Justru Islam mengajarkan untuk menghargai dan memuliakan hak wanita.
Sedangkan bangsa Arab sebelum datang Islam dulu, laki-lakinya itu juga memiliki istri yang banyak. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar berkata, Ghailan bin Salamah dahulu beliau memiliki 10 istri. Kemudian dia masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ambillah 4 dari mereka. Artinya apa? Beliau disuruh untuk menceraikan yang 6 istrinya itu dan suruh mensisakan 4 aja gitu. Dari sini kita lihat malah Islam datang justru mengurangi ataupun membatasi kaum laki-laki dalam mempunyai istri gitu ya. Yang tadinya bisa memiliki istri banyak, puluhan gitu ya, sekarang suruh dikurangi, dibatasi maksimal 4 gitu. Ya kenapa 4? Ya mungkin kemampuan laki-laki untuk menafkahi maupun mengayomi istri ya hanya 4. Kalau lebih dari 4 itu di luar batas kemampuan laki-laki, mungkin begitu ya. Jadi tapi intinya justru mengurangi bukan menambah gitu ya. Sedangkan pemikiran orang-orang zaman sekarang, mereka menganggapnya poligami itu suruh untuk menambah, bahkan padahal bukan itu esensinya gitu ya, justru mengurangi. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dunia barat gitu ya, yang mana barat ini sangat keras terhadap poligami gitu ya. Mereka keras terhadap poligami, tapi pada prakteknya sebenarnya mereka melakukan poligami gitu ya. Mereka jijik terhadap poligami, atau bahasa lainnya mungkin pernikahan lebih dari satu wanita tapi dalam ikatan yang sah gitu ya. Mereka jijik terhadap yang seperti itu, tapi mereka melegalkan perselingkuhan ataupun perzinahan. Kemudian memperbolehkan homoseksual, memperbolehkan lesbian. Nah, ini sebenarnya sangat kontradiktif gitu ya. Di sisi lain mereka melarang poligami, tapi pada praktek kenyataannya mereka gonta-ganti pasangan, seks bebas gitu kan, perselingkuhan, perzinahan gitu. Dan itu nggak apa-apa malah yang begitu. Kan aneh, yang seperti itu yang tidak menuntut pertanggungjawaban dari laki-laki, pihak laki-laki gitu ya, mereka halalkan, mereka legalkan. Sedangkan poligami yang mana pihak laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya nantinya gitu kan, dalam ikatan yang sah, yang legal, justru malah dilarang gitu ya. Dari dua hal tersebut sebenarnya kita sudah bisa melihat dengan gamblang gitu ya, dengan nyata, mana yang menghargai hak-hak dan juga memuliakan wanita, dan mana lagi pihak yang justru menjatuhkan, menghinakan harga diri seorang wanita. Kita bisa lihat dari situ dengan pemikiran yang jernih dan yang normal gitu ya. Nah, dari uraian-uraian tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Islam datang dalam kondisi di mana masyarakat dunia telah mengenal poligami sebagai sistem hukum umat manusia. Justru Islam datang untuk mengatur agar poligami itu bisa tetap selaras dengan rasa keadilan dan juga keharmonisan. Kenapa Islam tetap mempertahankan poligami? Ya walaupun memang persyaratannya dibuat ketat gitu ya, tapi kenapa tetap dipertahankan? Karena memang pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi abnormal, poligami bisa menjadi salah satu solusi ataupun jalan keluar terakhir yang terbaik gitu ya. Oleh karena itu penting kita untuk mengetahui apa sih hikmah daripada poligami itu.